mulia bagi setiap kami Tuhan. Kami mau Bapa menyembah Engkau. Mari kita angkat pujian yang mengatakan dengan apa kita harus membalas kasih Tuhan selain menyembah dan memuji dalam nama Tuhan.
sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyiapkan tanah hati kita yang subur untuk menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian. Yesus kami puja, Yesus kami sembah.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, meskipun keadaan membuat kami untuk harus beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa situasi dan keadaan apapun tidak menghambat kami untuk mendekatkan diri di hadapan. Dan pada saat ini Tuhan, kami memanfaatkan sisa hidup kami untuk bersekutu mendengarkan kebenaran firman pada hari ini. Urapilah hamba-Mu sebagai pemberita firman pada hari ini, supaya sebentar firman yang hamba sampaikan bukan berdasarkan pada keinginan hamba sebagai manusia, tetapi karena kehendak-Mu. Inilah doa kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus berfirman, Bapa firman yang hidup, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama terbesit dalam benak saya ketika saya diberikan tema berkaitan dengan kasih. Tema umum gereja, kasih, hiduplah dalam kasih. Yang pertama kali terbesit dalam benak saya ketika saya berpikir tentang kasih adalah berbicara tentang hubungan. Hubungan antara Allah dengan sesama, Allah dengan manusia, dan sesama kita, antara sesama kita. Jadi saya berpikir apa sebenarnya yang mendasari hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesama adalah kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih ini sesuatu yang ungkapan yang sulit untuk dilakukan dan mudah untuk dikatakan. Banyak dari kita yang mungkin mengatakan saya mengasihi sesama saya mengasihi Allah, tetapi implikasinya dalam kehidupannya, implikasi realisasinya, realitasnya dalam kehidupan nyata itu sulit untuk dilakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak arti dan definisi serta jenis-jenis dari kasih itu sendiri. Ada kasih pria, ada kasih storge, ada kasih eros, dan ada juga kasih agape. Namun standar kasih orang Kristen, standar kasih orang percaya pada umumnya menurut Alkitab itu adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Nah, kasih agape inilah yang menjadi dasar yang mengkontrol ketiga kasih yang ada, yaitu kasih storge, kasih pria, dan kasih eros. Sebelum kita lebih jauh membaca atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Saya membacakan kepada saudara dan saudara juga memaknai dan mendengarnya secara seksama. 1 Korintus 4, 13 ayat 4 sampai yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dan menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan hilang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, istilah kasih yang digunakan dalam ayat firman Tuhan ini digunakan Rasul Paulus adalah agape. Agape adalah kasih tanpa syarat. Dalam bahasa Yunani berarti kasih tanpa syarat. Agape ini dalam bahasa Yunani pada umumnya pada zaman Rasul Paulus, sebelum zaman orang Kristen ada, ya, pada era pemerintahan Romawi, dalam PBB itu sangat jarang digunakan kata agape. Karena ini merupakan kata benda. Pada umumnya orang pada zaman itu, pada zaman Romawi, mereka menggunakan kasih storge dan kasih pilih. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, orang agama Kristen, persekutuan orang percaya itu ada. Nah, kasih agape itu digunakan sebagai kasih tanpa syarat, menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih agape inilah yang mengkontrol seperti
tadi sebelumnya saya katakan kasih agape inilah yang kontrol hubungan antara Allah dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan sesama. Jadi kasih agape ini mengkontrol kasih pilihan, kasih persaudaraan. Kasih agape ini mengkontrol kasih eros, hubungan antara pasangan, hubungan antara suami dan istri. Kasih agape juga mengkontrol hubungan antara anak dan orang tua, yaitu kasih psikologi. Nah, secara khusus Rasul Paulus menulis pasal ini saudara untuk memberikan teguran kepada jemaat Korintus. Karena memang masalah jemaat Korintus itu masalah yang sangat kompleks persoalannya. Masalah seks, masalah doktrin. Walaupun memang mereka secara dinamis, secara rohani mereka sangat dinamis, tetapi ada persoalan yang begitu kompleks. Itulah gambaran gereja pada saat ini. Persoalan gereja memiliki persoalan yang sama, kira-kira seperti itu. Sehingga Rasul Paulus mengatakan begitu pentingnya kasih. Jika saudara perhatikan pada pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal yang ke-13, itu kompleks sekali persoalan. Sehingga pada pasal yang ke-13, ketika Rasul pada pasal sebelumnya membahas tentang rupa-rupa karunia dan sebagainya, yang membahas tentang kasih pada perikop dan bagian teks firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Saya memperhatikan secara seksama teks dalam ayat pembacaan kita pada hari ini kurang lebih ada 16 yang berhubungan dengan kasih. Nah, berhubung dengan tema kita pada hari ini, tema secara khusus karakteristik kasih, berbicara tentang karakteristik kasih, berhubung dengan tema umum JPPS Anugerah Seminari, hiduplah dalam kasih. Nah, bagaimana beberapa hari yang lalu juga memberikan ayat firman Tuhan ini, dan saya mengangkat tema dari ayat firman Tuhan itu, yaitu karakteristik kasih. Nah, karakteristik sendiri diartikan sebagai sifat atau watak, sedangkan kasih itu adalah perasaan saya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dan Kamus Bahasa Inggris mengartikan sebagai cinta atau asmara. Jadi kasih ini secara garis besar mungkin diartikan sebagai ungkapan yang paling mendalam dari suatu hubungan, secara insani maupun ilahi, secara praktis maupun rohani. Jadi kalau kita berbicara tentang karakteristik kasih, berarti berbicara tentang suatu sifat hubungan dan suatu hubungan yang mendalam. Nah, dari ke-16 karakteristik dalam ayat firman Tuhan ini, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Mungkin saya pikir jika kita bahas secara mendetail satu persatu, waktu kita tidak cukup ya. Namun saya menyimpulkannya atau saya mengangkat poin-poin penting saya. Ada sekitar 6 ya. Ada sekitar 6 karakteristik kasih yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, kemudian menyukai kebenaran, dan tidak berkesudahan, pada ayat yang ke-8. Nah, saudara, ini kasih dulu poin-poin penting yang akan menjadi perenungan kita ini adalah persoalan karakteristik kasih pada umumnya, realitasnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama, karakteristik kasih yang pertama pada ayat yang keempat, kasih itu sabar. Nah, kesabaran ini, saudara yang dikasih Tuhan, kesabaran inilah yang saya pikir sebagai obat atau yang mengkontrol pemarah dan pendendam pada ayat yang kelima ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak pendendam pada kepahitan. Nah, untuk meredam kemarahan dan kepahitan itu membutuhkan kesabaran. Kesabaran adalah akibat sebab kita dan kemarahan dan kepahitan, kalau tanya Bapak, karena kita marah maka kita membutuhkan
membutuhkan kesabaran dalam kita merespon, dalam bersikap. Nah, sabar sendiri diartikan sebagai suatu sifat yang tahan menghadapi cobaan, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terbawa nafsu. Nah, kira-kira ada dua jenis kesabaran. Menurut analisa saya ada sekitar dua jenis kesabaran. Yang pertama adalah kesabaran secara pasif, dan yang kedua kesabaran secara aktif. Nah, kesabaran secara pasif ini berbicara tentang bagaimana kita menyabari orang lain tanpa merespon, tanpa bertindak. Kita menyabari orang lain tanpa ada rasa kebencian, kira-kira seperti itu. Nah, pasif ini mempunyai arti, mempunyai makna menerima saja. Jadi kesabaran yang pasif berarti kita menerima saja apa yang terjadi, kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah contoh teladan yang konkret ketika kita menghubungkan antara kesabaran yang pasif dengan kehidupan, dengan real, dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab secara rohani. Nah, Kristus merupakan bukti dari suatu kesabaran yang pasif. Kenapa saya mengatakan demikian? Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya tetapi tidak membiarkan diri dinindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting baunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, ayat firman Tuhan ini membuktikan bagaimana Kristus menerapkan kesabaran yang pasif. Ia diam, ia tabah menjalani proses misi yang ingin dicapai oleh yang diberikan kepada Bapaknya ketika ia datang ke dalam dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran ini adalah sifat yang dipuji dalam Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, kesabaran ini dipraktikkan Kristus sebagai suatu teladan supaya kita sebagai orang percaya gereja pada saat ini menerapkannya dalam kehidupan, konteks kehidupan, baik secara bergereja maupun berkeluarga dan bermasyarakat. Nah, sabar secara pasif mengantarkan kita untuk menunggu jawaban Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dia tabah menjalani proses jalan via dolorosa, jalan penderitaan yang memang diberikan Allah kepadanya ketika dia turun ke dalam dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Demikian pula kita sebagai orang percaya sejauh mana kita sabar. Nah, kesabaran secara pasif juga mengantarkan kita untuk sabar menahan amarah, menunggu ketika proses yang terjadi itu berlangsung, kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang aplikasinya dalam kehidupan nyata kita sebagai orang Kristen, orang percaya itu sejauh mana? Jika Kristus saja sabar menanggung penderitaan demi misi Bapaknya lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sabar menghadapi orang lain, sabar secara pasif menghadapi sesama kita demi kasih yang memang sudah diajarkan oleh firman Tuhan ini? Salah satu contoh yang paling nyata sabar secara pasif untuk meredam kemarahan, misalnya rasa jengkel dalam hati. Mungkin saudara di dalam keluarga, konteks pekerjaan atau pertemanan dan sebagainya, dalam hati saudara tidak senang dengan seseorang mungkin, atau suami, istri, anak, kakak, adik, dan dalam hati saudara sangat jengkel. Orang ini kok begini. Nah, kesabaran yang pasif itu meredam hal-hal seperti itu. Kesabaran yang pasif yang dilakukan Kristus, dia diam. Demikian pula dengan kita orang percaya, kita harus sabar
Namun kesabaran yang pasif juga tidak berarti kita jengkel dalam hati, kita sabar dan menunggu jawaban Tuhan. Seperti dalam Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara yang terkasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada Bapa. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, kesabaran yang pasif bukan berarti kita menuntut pembalasan Tuhan. Kita berkata dalam hati dan kita membenci orang lain. Bukan berarti seperti kita menuntut pembalasan Tuhan. Maksud firman, maksud ayat Roma 12 ayat 19 ini, kesabaran yang pasif itu lebih kepada kita berserah kepada kuasa Tuhan tanpa ada rasa kebencian, namun berdasar kasih, dengan harapan orang yang kita sabari itu diberi pengertian dan kesadaran kepada Tuhan. Nah, dengan kita sabar secara pasif, dengan demikian dapat meredam masalah yang ada dan tidak dibesar-besarkan. Dalam ayat 7 ayat, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kira-kira kesabaran yang pasif itu meredam situasi dan masalah-masalah ini. Nah, kesabaran yang kedua yaitu kesabaran secara aktif. Kesabaran secara aktif ini seperti apa? Kira-kira contoh yang paling real dalam Alkitab itu Yusuf. Kejadian 39 ayatnya yang ke-13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan padanya dalam tangannya dan telah lari keluar. Jadi kesabaran secara aktif itu membutuhkan tindakan. Nah, sabar juga tidak bersifat pasif seperti yang tadi kita katakan, tetapi juga bersifat aktif. Artinya apa? Artinya lebih kepada pengendalian dan pengekangan diri dengan harapan objek yang kita sabari tersebut itu sadar. Jika sebelumnya saya katakan kita sabar kepada orang dengan harapan orang tersebut akan disadarkan, tetapi kesabaran yang aktif itu membutuhkan tindakan. Artinya kita menyabari orang tetapi kita mengharapkan, kita bertindak supaya orang tersebut diberi Tuhan kesadaran. Nah, itu membutuhkan tindakan, saudara. Nah, kesabaran yang aktif itu membutuhkan tindakan. Seperti Allah yang lakukan dalam 2 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai mendapati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Allah sabar terhadap umat manusia. Allah sabar terhadap umat manusia, namun dia juga bertindak. Bukti tindakan kasihnya yang aktif, dia mengutus anaknya turun ke dalam bumi dan menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kesabaran yang aktif juga berkaitan dengan kedewasaan rohani pada diri kita sebagai orang percaya. Di tengah pandemi virus COVID-19 ini, apa kita sabar, taat, mengikuti peraturan yang ada, taat mengikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah, kita sabar mengikuti setiap peraturan baik PSBB dan sebagainya, dilarang mudik dan sebagainya. Nah, mungkin bagi saudara yang punya karakter introvert dan melankolis, selalu menyendiri dan tidak suka untuk jalan-jalan, itu mudah sekali, tidak sulit untuk menerapkan physical distancing ini. Tapi bagi saudara yang sifatnya extrovert mungkin ini sulit. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mempraktikkan kesabaran yang aktif itu dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Kita sabar menjalani setiap aturan dan anjuran pemerintah yang ada. Kita sabar mengikuti setiap apa yang diberikan oleh pemerintah, kira-kira seperti itu. Nah, kesabaran
membangun mesbah doa? Apakah saudara sabar menyembah Tuhan? Atau mungkin situasi dan keadaan saat ini mempengaruhi dan mengubah suasana hati saudara sehingga kesabaran saudara untuk melakukan atau menyembah Tuhan atau mendekat dengan Tuhan itu sulit untuk dilakukan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk benar-benar menerapkan kasih itu dalam suatu kesabaran yang aktif dalam kehidupan yang nyata. Nah, yang kedua, karakter kasih yang kedua pada ayatnya yang keempat, masih pada ayatnya yang keempat, yaitu murah hati. Kasih itu adalah murah hati. Nah, kasih yang murah hati ini berhubungan dengan ayatnya yang kelima, ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, saudara ini dikasih Tuhan, hal ini berkaitan dengan kepedulian pada orang lain. Murah hati ini sinonim atau istilah dari derma, yaitu memberi atau membagikan atau menolong orang lain tanpa menuntut balas. Nah, murah hati ini sudah dipraktikkan oleh saudara-saudara kita di luar sana, termasuk gereja di tempat ini, hamba, gembala dan keluarga. Kemudian beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu juga diterapkan oleh pemuda di tempat ini, membagikan sembako kepada jemaat maupun orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah bukti dari kasih yang murah hati. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh mungkin kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini, contoh YouTuber yang melakukan membagi sembako kemudian ternyata itu adalah prank dan sebagainya. Bukan seperti itu. Murah hati diajarkan oleh firman pada hari ini, yaitu kita memberi kepada orang dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa orang Kristen diwajibkan untuk bermurah hati? Karena Tuhannya sendiri adalah murah hati. Bukti ayatnya kita kepada Lukas 6 ayatnya yang ke-36, itu adalah bukti kasih kemurahan hati Tuhan, sehingga anak-anaknya pada saat ini pun harus menerapkan yang sama. Lukas 6 ayatnya yang 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, jadi kalau Tuhan yang sendiri adalah murah hati, bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, dalam perjanjian lama, murah hati ini berhubungan dengan pemberian kepada Tuhan dan orang lain. Kira-kira seperti itu. Kita memberikan berbuat dalam bukti kemurahan hati kita kepada Tuhan dan pekerjaan. Ulangan 14 ayat 8. Ulangan 14 ayatnya yang ke-28. Berakhir 3 tahun yang kau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanam dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kota. Itu adalah bukti dari kemurahan hati. Kemudian kita juga memberi kepada orang lain, itu adalah bukti dari kemurahan hati. Nah, dalam perjanjian lama, para rasul pun menerapkan hal yang sama. Nah, saudara dikasih Tuhan, murah hati ini ada dua, kira-kira ada dua jenisnya. Ada kemurahan hati dalam memberi dan kemurahan hati dalam menolong. Nah, kemurahan hati dalam memberi, kira-kira tadi saya sudah jelaskan, ya, memberi kepada Tuhan satu, dan memberi kepada sesama. Memberi kepada Tuhan itu saudara memberi berkurang. Nah, itu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Nah, bukti saudara mengasihi Tuhan saat saudara bermurah hati memberi bagi pekerjaan. Memberi kepada pekerjaan Tuhan itu adalah bukti dari kemurahan hati. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti Tuhan membutuhkan kebaikan saudara, Tuhan membutuhkan persembahan saudara, tidak. Tapi bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan, saudara mensupport pekerjaan Tuhan. Jadi kemurahan hati yang pertama berhubungan dengan kemurahan hati, kita peduli terhadap orang lain, kita peduli untuk memberi. Yang pertama memberi kepada Tuhan. Kemudian memberi yang kedua, yaitu memberi kepada sesama. Lukas 6:30.
Lukas 6 ayatnya yang ke-30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Jadi setelah saudara memberi kepada Tuhan, saudara mensupport pekerjaan Tuhan, jangan lupa juga saudara memberi kepada sesama saudara. Roma 12 ayat 20. Roma 12 ayatnya yang ke-20. Tetapi jika seorang lapar, berilah dia makan; jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Nah, masalah memberi atau kemurahan hati ini sangat sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Tapi di tengah pandemi ini, Tuhan kira-kira memberikan cobaan supaya kita sadar untuk peduli terhadap sesama kita. Kita bermurah hati, membagikan dan memberi kepada orang lain. Nah, memberi kepada sesama itu memberi seperti kepada siapa saja yang menjadi siapa saja sesama kita, kira-kira seperti itu. Yang pertama, saudara seiman. Memberi kepada sesama berarti memberi kepada saudara seiman. Seperti kalimat pernah mengatakan, jangan yang jauh yang dilihat, tetapi dekat tidak dilihat. Nah, Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama orang, kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jika ada orang percaya yang melalaikan saudaranya sendiri, dia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara saudara sendiri, apalagi isi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita kemurahan hati dalam memberi. Jangan lupa untuk memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama saudara seiman kita. Kemudian siapa lagi objek untuk kita memberi? Memberi kepada orang lain, yatim, janda, orang miskin. Zakaria 7 ayat 10. Zakaria 7 ayat yang ke-10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yakobus 1 ayat 7. Yakobus 1 ayat 7. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, teks-teks Alkitab yang saya angkat ini bukan mengarahkan kita untuk berpikir, untuk bermurah hati kepada sesama kita. Yakobus menekankan bahwa kemurahan hati dan kebaikan kita kepada orang-orang yang memang dianggap tidak layak oleh masyarakat itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Allah. Nah, kemudian kepedulian bermurah hati bukan hanya soal memberi, tapi juga soal menolong. Kepedulian dalam menolong ini kira-kira sama dengan kepedulian dalam memberi, cuma saja konteksnya berbeda. Kepedulian dalam menolong itu bersifat moral, yaitu dukungan doa misalnya, kemudian dukungan psikis misalnya. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, firman Tuhan menekankan supaya kita sama-sama mendoakan saudara kita, mendorong saudara kita yang mungkin berada di wilayah-wilayah daerah-daerah yang dikarantina, atau mungkin ada saudara kita yang bertugas di garis depan untuk meredam COVID-19 ini sebagai tenaga medis. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk peduli dalam menolong, memberi dukungan moral kepada mereka, mendoakan mereka. Mungkin bisa komunikasi via media yang ada mungkin, karena banyak sekali orang yang memang mentalnya tidak kuat menghadapi situasi seperti ini. Nah, beberapa hari yang lalu saya berkomunikasi dengan keluarga saya di Surabaya juga. Ada beberapa tetangga kita yang memang mentalnya tidak kuat menghadapi situasi ini dan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa lebih
awal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kepedulian dalam menolong juga mengajarkan kita untuk mendoakan sesama kita, mendoakan pemerintah yang diberikan hikmat bagi Tuhan untuk bijaksana mengambil setiap keputusan mengatur bangsa ini. Nah, kemudian poin yang berikutnya berhubungan dengan karakteristik kasih, yaitu tidak cemburu. Masih dalam ayat yang keempat, tidak cemburu. Nah, cemburu ini berhubungan dengan kecurigaan yang berlebihan, tidak percaya diri, merasa tidak atau kurang senang orang lain beruntung. Kira-kira kalau digambarkan itu, ia ingin memiliki apa yang orang lain memang miliki, karena memang ia tidak memiliki. Nah, rasa cemburu ini berbahaya sekali ya, saudara. Sifat inilah yang mengunci pembunuhan pertama dalam Alkitab. Kejadian 4 ayat 5. Kejadian 4 ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, dalam konteks perikop ini ia membunuh saudaranya. Motifnya apa? Pemicunya apa? Yaitu rasa cemburu. Ini adalah cemburu secara rohani. Kemudian Musa dalam Bilangan 12 ayat 2, Musa dan saudara-saudaranya. Bilangan 12 ayatnya yang kedua. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja, bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi cemburu secara rohani ini bahaya sekali, saudara. Nah, dalam 1 Korintus 12 kasusnya sama, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat di sana untuk jangan sampai rasa cemburu ini ada dalam kehidupan pelayanan. Mengapa demikian? Karena kalau hati suatu persekutuan orang percaya itu terbagi-bagi, bagaimana mereka datang ke hadapan Allah? Sebab kesatuan hati itu mempunyai kekuatan, ibarat seperti sapu lidi ya. Jika salah satu sapu lidi ada lepas dari ikatnya, itu tidak ada arti apa. Jadi kesatuan hati dengan kita tidak cemburu secara rohani, itu kesatuan hati kita mendekat kepada Allah itu ada. Nah, kemudian cemburu seperti apa lagi? Jika kita definisikan karakteristik kasihnya, cemburu dalam hubungan dengan sesama, dalam konteks keluarga misalnya, dalam konteks pekerjaan misalnya, dalam konteks keluarga, saudara bisa lihat dalam Kejadian 37 ayat 11, Yusuf dan saudaranya, kemudian Rahel dan kakaknya, cemburu pasangan antara pasangan, kemudian dalam konteks pemerintahan atau pekerjaan Saul dan Daud, 1 Samuel 18 ayat 8. Jadi rasa cemburu adalah sifat yang berbahaya sekali. Jika kasih tidak mengkafirnya, akan menjadi hal yang buruk dan mendatangkan dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Nah, ada pemahaman yang keliru juga, saudara, bahwa kasih orang percaya itu orang percaya wajar saja cemburu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah cemburu. Di ayatnya Keluaran 34 ayat 14 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Sebenarnya pemahaman ini tidak salah, saudara. Tetapi yang keliru adalah cemburu tanpa kasih. Allah cemburu kepada umatnya. Kenapa? Karena dia tidak mau hati umatnya bercabang menyembah kepadanya. Itu hak dia sebagai Allah untuk mengingatkan umatnya fokus kepadanya. Demikian pula dalam penerapannya dalam kehidupan Kristiani. Wajar saja jika saudara cemburu, misalnya suami dan istri, wajar saja jika cemburu, karena itu hak saudara untuk mempertahankan pernikahan saudara kira-kira seperti itu. Namun yang diingatkan adalah cemburu yang tidak berdasarkan pada kasih. Jadi cemburu adalah hal yang wajar, namun batas kewajarannya itu dapat timbul bila kita berada dalam kasih. Nah, karakteristik yang ketiga
yaitu tidak sombong pada ayat yang keempat. Tidak sombong ini dekat sekali dengan membanggakan diri ya. Pada ayat yang keempat B juga. Nah, sombong adalah menghargai diri secara berlebihan. Sifat ini penuh kasih yang sejati. Kenapa? Karena sebenarnya kehormatan atau penyembahan yang seharusnya diberikan kepada Allah itu diberikan kepada diri lebih daripada Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu menurut Amsal 6 ayat 16 sampai 17 itu menampik sekali mengatakan bahwa Allah sangat membenci kesombongan. Nah, kesombongan mempunyai ciri khas juga saudara. Kesombongan secara apa? Kesombongan dari segi rohani. Yang pertama Yesaya 2 ayat 17. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan tunduk dan orang yang angkuh akan direndahkan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi kesombongan yang rohani yang menentang otoritas Tuhan itu kesombongan secara rohani. Kemudian mencoba mengintervensi kehendak firman Allah, kasusnya adalah iblis yang menggunakan firman Allah untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian kesombongan secara rohani, apalagi kesombongan secara rohani menggunakan firman Allah untuk melakukan pembenaran diri dan merasa diri paling benar. Itu adalah orang Farisi. Kasusnya ya, Lukas 18 ayat 11. Kemudian Ulangan 18 ayat 22 bertindak seolah-olah sangat rohani. Nah, kesombongan secara rohani, kesombongan bukan hanya dari segi rohani, kesombongan juga dari segi sosial. Kira-kira saya menggambarkan kesombongan dari segi sosial, yaitu kesombongan bersifat tinggi hati dan kesombongan bersifat rendah diri. Nah, tinggi hati itu seperti, tinggi diri itu seperti apa? Tinggi diri itu cenderung membicarakan diri sendiri. Topik pembicaraan selalu diri sendiri. Contohnya, selalu menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang sangat tinggi. Saya seperti keluarga saya di sini bekerja di sini loh, dan sebagainya. Kira-kira kesombongan bersifat sosial seperti itu. Nah, lalu apa lagi? Kesombongan yang sosial itu kesombongan rendah diri. Nah, rendah diri ini berbeda dengan rasa minder ya saudara. Kalau rasa minder itu kesombongan ini dikategorikan sebagai rasa minder saudara. Nah, kesombongan ini kan kesombongan yang rendah diri itu berbeda dengan kesombongan yang rendah. Kalau rendah itu maknanya positif. Kalau rendah diri itu maknanya negatif. Kenapa? Karena rasa rendah diri itu mengklaim bahwa dirinya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tetapi rasa rendah hati itu mengklaim dia sanggup tanpa bermaksud menyombongkan diri. Nah, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kesombongan yang telah saya bahas sebelumnya itu terjadi dalam konteks jemaat di Korintus. Nah, dalam konteks jemaat masa ini pun hal ini terjadi. Kita bisa lihat kasus-kasus yang sering terjadi jemaat yang pecah, sesama hamba Tuhan saling menyerang dan sebagainya. Kenapa? Karena kesombongan rohani, kesombongan sosial itu ada dalam konteks pelayanan, dalam konteks bergereja dan sebagainya. Nah, kasih itu tidak ada di sana. Jika saya kasih ada di sana, itu kasih bisa merekatkan dan menyatukan kembali hubungan yang rusak. Nah, kesombongan ini sangat berbahaya sekali, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya hidup selalu senantiasa dalam kasih. Kita masuk ke poin yang berikutnya, karakteristik kasih yang berikutnya yang kelima, yaitu menyukai kebenaran dan tidak berkesudahan. Nah, ini yang terakhir saudara, menyukai kebenaran dan tidak berkesudahan. Menyukai kebenaran pada ayat yang ke-6. Nah, menyukai kebenaran ini berkaitan dengan integritas diri. Nah, orang percaya yang memiliki kasih tidak mentoleransi yang salah. Menyukai kebenaran ini memberi arti bahwa kasih orang percaya, kasih orang Kristen itu kasih yang mendidik, bukan kasih seperti seorang kakek mengasihi cucunya berbuat salah pun dia kasih, bukan seperti itu. Kasih orang Kristen itu menerapkan kasih Tuhan, kasih yang tegas. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak.
sulit untuk melakukan kebenaran ini. Kenapa? Karena mungkin karena sudah kebiasaan dan budaya, sehingga segala sesuatu yang kita terapkan untuk menerapkan kebenaran itu dianggap relatif. Contohnya, nggak apa-apa kok berbohong demi kebaikan. Saudara, dosa tetap dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Nggak ada dalam Alkitab takaran bahwa berbohong itu tidak berdosa. Dosa itu tetap dosa. Contoh yang lain, korupsi yang merajalela di tengah pandemi ini. Makanya beberapa hari yang lalu saya membaca berita Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu mengutuk keras kalau ada yang koruptor yang korupsi di tengah pandemi ini. Kita sudah susah, kok ada bisa-bisanya ada orang yang korupsi. Kira-kira seperti itu. Nah, kasih Kristen adalah kasih yang tidak menghubungi kebenaran, sebaliknya bergembira ketika kebenaran dilakukan. Kasih orang Kristen itulah kasih yang menyukai kebenaran. Kalau tidak menyukai kebenaran, dosa pun direlatifkan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir, kasih itu tidak berkesudahan. Nah, tidak berkesudahan ini punya arti bahwa kasih kita yang kita terapkan dalam kehidupan ini berkelanjutan, kontinu, mempunyai efek yang jangka panjang. Contohnya, saya punya adik di waktu kecil saya di Ambon, dan adik saya masih adik laki-laki saya masih sangat kecil. Kalau dia ingin sesuatu kepada bapak dan mama, dia akan mendekati dan dia ambil hati mereka. Jadi kalau misalnya dia ingin memberi permen, dia dekati mama saya dan dia pijit-pijit. Kemudian setelah selesai itu dia mengatakan tujuan. Setelah dia mendapatkan apa yang dimiliki, dia tidak melakukan lagi perhatian kepada orang tua. Nah, kira-kira seperti itu. Kasih tidak berkesudahan itu kasih yang memiliki jangka panjang. Jika kasih kita seperti ini, hanya semenit, hanya sejam, karena tujuan kita sudah tercapai, lalu apa bedanya kita dengan anak kecil? Nah, kasih orang Kristen itu kasih yang dewasa. Kenapa? Karena Tuhan yang mengajarkan hal yang sama, mengasihi tanpa pamrih. Nah, contoh yang lain mungkin bergaul dengan orang-orang yang terkenal, kemudian setelah kita mendapat apa yang kita miliki kita tinggalkan. Ada juga gebetan, misalnya dalam berpacaran, kaum muda ya, seorang laki-laki mendekati wanita karena dia suka, setelah mendapatkan kasih mula-mulanya itu dia tinggalkan. Kira-kira seperti itu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menantang kita, sekaligus mengingatkan kita untuk menerapkan kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu berkelanjutan, bukan hanya hari ini, karena kita mengasihi seringkali kita menerapkannya dalam kehidupan ada ini dengan harapan bahwa kalau kita menerapkan kasih yang tidak berkesudahan, orang lain memberikan harapan bagi kita dalam jangka yang pendek. Tidak, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerapkan kasih itu senantiasa berkepanjangan. Nah, menutup firman Tuhan hari ini, saudara, dengan adanya pandemi Corona COVID-19 ini, kita mau menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Keeratan kali kasih kita kiranya tidak putus kepada sesama, baik kepada Tuhan maupun sesama. Namun kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kita, menguatkan kita, kembali mengingatkan kita untuk menerapkan karakter kasih itu dalam kehidupan kita, sehingga sekat tembok pemisah antara kita dan sesama, antara kita dengan Tuhan itu tidak ada, karena kita menerapkan apa yang Tuhan ajarkan lewat kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati. Kita bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya semua jemaat Tuhan di rumah, di gereja, atau sahabat-sahabat keluarga yang nonton di berbagai tempat mendapat berkat keberadaan firman Tuhan lewat banyak anak kami. Ini masih calon pendeta ya, dalam pembelajaran sementara praktek di sini dia menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya keberadaan firman Tuhan disampaikan oleh
kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan biar Tuhan tolong supaya kita terus merenungkan dan melakukannya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sudah sampai oleh hamba-Mu Bapak Fendi yang sudah luar biasa menyampaikan firman Tuhan, dan hamba percaya setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan tentang kasih yang menjadi tema kami selama 3 bulan ini. Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh kami renungkan terus, kami mempelajari terus dan melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami mempraktekkan karakteristik kasih itu dalam hidup kami dari hari ke hari sehingga dalam hidup kami nama Tuhan dimuliakan, banyak orang menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, pengurapan hikmat, kekuatan yang baru turun atas hamba-Mu anak kami Fendri, sehingga ke depan dia semakin luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus nyatakan firman Tuhan dalam setiap kami dan berkekuatan bagi kami untuk kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan melakukan pengumuman, kemudian kita akan tutup dalam doa berkat. Untuk pengumuman seperti biasa, kita tetap ibadah lewat media sosial, lewat aplikasi yang ada, karena belum ada konfirmasi dari pemerintah untuk kita kembali ibadah di gedung-gedung gereja. Nah, kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai sehingga semua kita boleh berkumpul kembali. Dan saya berharap walaupun memang kita ibadah di rumah, tetapi mari kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Melakukan dengan sungguh-sungguh, bapak-bapak di rumah, ayah-ayah, mari menjadi imam yang benar di rumah, pimpin istri, anak-anak dan semua di rumah untuk beribadah sesuai jam ibadah kita di jemaat Gereja Kusipinga, yaitu jam 8. Nah, saya berharap kita disiplin waktu ini, karena kalau tidak sudah dikasih, kita akhirnya ya ibadah itu sekedar sesuatu yang biasa. Ya, kita anggap ibadah itu biasa saja, seperti hal-hal yang biasa ditunda-tunda, yang berapapun tidak apa-apa. Tidak. Sebenarnya sama nilai maknanya di gereja, di rumah sama. Oleh karena itu, mari kita sepakati kita jam 8. Sebab kalau kita ikut maunya kita, kenikmatan kita tidur dan masih jam tidur kan, tunggu satu bangun jam 7, satu jam 8, satu jam 9, satunya jam 10. Nah, kalau ikut jam bangun tidak bisa. Oleh karena itu, mari kita sepakati jam 8 kita ibadah mulai di rumah, gitu ya. Ini saatnya fungsi kita sebagai bapak ayah di rumah untuk melaksanakan tugas kita sebagai imam. Dan saya percaya kita semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Persembahan seperti biasa, Bapak Ibu di rumah, mari kita terus memberikan persembahan. Bapak Ibu kumpul di rumah dan akan berikan ke bendahara gereja kalau sempat. Kalau tidak nanti sampai situasi aman, semua sudah gereja baru Bapak Ibu bawa semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu di rumah kita berdiri, semua gereja kita berdiri dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Di penghujung ibadah raya kami di pagi ini, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, kami semua menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan firman Tuhan yang luar biasa yang kami sudah dengar, dan kami percaya setiap kami yang hari yang mengikuti ibadah di pagi hari ini, Tuhan telah lawat, Tuhan telah memberkati, Tuhan telah mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan sempurna, dan kami semua mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa yang baik, dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah, sahabat-sahabat kami, saudara kami dimanapun yang mengikuti ibadah ini, kami juga berdoa Tuhan berkati semua di dalam nama Yesus Kristus. Usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan di rumah atau dimanapun tempat bekerja, Tuhan memberkati dan sertai. Tutup dengan darah Yesus ya Bapak. Jauhkan dari segala pencobaan, marah bahaya sampai kuasa maut, terutama dari pengaruh
virus corona ini Tuhan. Semua dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih anak-anak kami yang saat ini juga menghadapi ujian di sekolah tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, ulangan ujian lewat media sosial. Kami juga berdoa Tuhan berkati atau tolong semuanya sehingga semua proses pembelajaran ini, ujian ulangan ini boleh terlaksana dengan baik, semua boleh mendapat nilai yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Semua persembahan jemaat Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kembalikan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus sehingga semua berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, murid-murid Tuhan dimanapun berada. Tuhan melawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama umat Tuhan, anak-anak Tuhan dilindungi, dipelihara, dijaga, disertai Tuhan sehingga hidup mereka semua boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah, juga di Kalimantan Timur, di Kota Balikpapan. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, para pejabat tinggi negara di pusat daerah, anggota DPR di pusat juga di daerah, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, semua jajaran pemerintahan, TNI, Polri, aparat pemerintahan. Tuhan berkati, Tuhan tolong semua dalam nama. Sebagai hamba-hamba Tuhan, biar Tuhan campur tangan sehingga mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh melakukan dengan bertanggung jawab untuk kesejahteraan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapak, Tuhan tolong semua di dalam nama Yesus. Khususnya kami berdoa bagi tenaga kesehatan, para dokter, para suster, mantri, tenaga medis di berbagai bidang. Tuhan sertai, Tuhan tolong dalam melaksanakan tugas untuk mengobati, mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong semua di dalam nama Yesus Kristus. Semua relawan yang terlibat juga Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Semua dana yang dibutuhkan juga kami percaya Indonesia diberkati Tuhan sehingga pandemi ini akan berlalu karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang di rumah semua kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih yang kekal dan sempurna dari Allah Bapa dari surga, kasih karunia damai sejahtera belas kasihan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam pengurapan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu semua di rumah kita semua mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya berkata katakan amin. Tuhan shalom, sampai kita berjumpa lagi.